Undang-Undang 45 Pasal 30 Ayat 2. Sesuai amanat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 2 yang mewajibkan adanya partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam membela tanah air atau bela negara. Undang-Undang 34 Nomor 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat 2. Adapun dalam penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat 2 dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dalam rangka operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang pada butir ke-8 menyatakan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dengan sistem pertahanan semesta. Salah satu pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat Indonesia, terutama generasi muda potensial dalam wadah pembinaan pramuka. Sebagai salah satu institusi yang melaksanakan tugas pertahanan khususnya di darat, TNI AD telah menyiapkan wadah dalam pembinaan generasi muda yang disiapkan dalam kader bela negara sejak dini melalui kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka TNI AD diwadahi dalam organisasi Saka Wira Kartika. Sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat dalam Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pramuka dalam menyiapkan sumber daya manusia komponen pendukung, sejak dini dibentuklah Saka Wira Kartika pada tanggal 28 Oktober 2007. Ditandatangani kerjasama dalam usaha pembinaan dan pengembangan pendidikan bela negara dan kepramukaan antara Kasat dengan Kepala Kuarnas, MOU Kasat Jenderal TNI Joko Santoso dengan Kepala Kuarnas Profesor Dr. Haji Hasrul Aswar tentang kerjasama dalam usaha pembinaan dan pengembangan bela negara dan kepramukaan. Keputusan bersama Kasat dengan Kuarnas Gerakan Pramuka Nomor Perkasat 182-10-2007 dan 119 tahun 2007 tanggal 28 Oktober 2007 tentang kerjasama dalam usaha pembinaan dan pengembangan bela negara dan kepramukaan. Isinya 1. TNI AD. Pejabat Korwil berperan aktif dalam majelis pembimbing di semua jajaran. Memberi bantuan moral, organisasi, personel, material, dan fasilitas dalam usaha pendidikan bela negara dan kepramukaan. Aktif membentuk dan mengembangkan gudeg di Kesatuan TNI Angkatan Darat. Mendukung dan mendorong personel TNI AD untuk aktif sebagai MABI, pembina dan instruktur di gudeg di sekitar satuan. TNI AD dan Kuarnas Gerakan Pramuka melakukan kajian khusus untuk membentuk Saka Wira Kartika. Kuarnas Gerakan Pramuka memberikan bimbingan organisatoris dan teknis tentang kepramukaan, menyediakan personel, fasilitas, dan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Kasat dengan Kuarnas Gerakan Pramuka ditindaklanjuti oleh Kasat. Kegiatannya adalah menyiapkan personel TNI AD untuk menjadi tenaga pelatih dan pembina pramuka. Aktif bantu dalam pembinaan dan latihan gudeg yang sudah ada di lingkungan satuan jajaran TNI AD. Membentuk gudeg sendiri di lingkungan satuan jajaran TNI AD. Memberikan bantuan moral, organisatoris, personel, material, dan fasilitas dalam usaha pendidikan bela negara dan kepramukaan di gugus depan. Struktur organisasi SWK tingkat nasional. 1. Kepala Staf Angkatan Darat sebagai MABI SWK tingkat nasional. 2. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Wakil MABI SWK tingkat nasional. 3. Aster Kasat sebagai PIN SWK tingkat nasional. 4. Waaster Kasat sebagai Wapin 1 SWK tingkat nasional. 5. Waas Ops Kasat sebagai Wapin 2 SWK tingkat nasional. 6. Paban 3 Wanwil Sterat sebagai Ketua Harian SWK. 7. Pabandia 3 SDM Sterat sebagai Sekretaris SWK. 8. Waslok Kasat sebagai Bendahara SWK. 9. Dirtopat sebagai PIN Krida Nafrat tingkat nasional. 10. Dirziat sebagai PIN Pioner tingkat nasional. 11. Kadis Jasad sebagai PIN Krida Mountaineering tingkat nasional. 12. Wadan Pusnif sebagai PIN Krida tingkat nasional.
13. Wadan Puster sebagai Pin Krida Penanggulangan Bencana tingkat nasional. Struktur organisasi SWK tingkat daerah. 1. Pangdam sebagai Mabi SWK tingkat daerah. 2. Kasdan sebagai Wakil Mabi tingkat daerah. 3. Aster Kasdam sebagai Pin SWK tingkat daerah. 4. Wasops Kasdam sebagai Wapin SWK tingkat daerah. 5. Waster Kasdam sebagai Ketua Harian SWK tingkat daerah. 6. Waspers Kasdam sebagai Sekretaris SWK tingkat daerah. 7. Waslok Kasdam sebagai Bendahara SWK tingkat daerah. 8. Kaptodam sebagai Pin Krida Nafrat tingkat daerah. 9. Kazidam sebagai Pin Krida Pionir tingkat daerah. 10. Kajasdam sebagai Pin Krida Mountaineering tingkat daerah. 11. Dan Rindam sebagai Pin Krida Survival tingkat daerah. 12. Kakesdam sebagai Pin Krida Penanggulangan Bencana tingkat daerah. Pokok-pokok kegiatan. Setelah terbentuk kepengurusan Saka Wirakartika di wilayah dan perekrutan anggota sudah dilaksanakan, maka harus dilakukan pembinaan agar terwujud kaum muda yang berpengetahuan, terampil, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki kemampuan bela negara, dan memiliki sikap, perilaku yang dapat dijadikan contoh tauladan di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, anggota Saka Wirakartika harus belajar dan berlatih serta memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka. Keterampilan khusus Matra Darat. Untuk meningkatkan keterampilan khusus Matra Darat bagi anggota Saka Wirakartika yang terdiri dari Pramuka Pedegak dan Pandega, diberikan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang terdapat dalam buku panduan syarat kecakapan khusus Saka Wirakartika. Materinya terdiri dari 5 krida, yaitu 1. Krida Navigasi Darat, yang merupakan pengetahuan tentang peta dan medan, jalan kompas siang dan malam, reseksi dan interseksi, serta pengetahuan Global Positioning System atau GPS yang meliputi SKK Pengetahuan Peta dan Medan, SKK Kompas Siang dan Malam, SKK Pengetahuan Resection dan Intersection, SKK Pengetahuan Global Position System atau GPS. 2. Krida Pionir adalah pengetahuan membuat tali temali, jembatan darurat, improvisasi, prasarana dan perkemahan, dan juga titik bekal air dan listrik yang meliputi SKK Tali Temali, SKK Pembuatan Jembatan Improvisasi, SKK Pembuatan Perkemahan, SKK Bekal Air dan Listrik. 3. Krida Mountaineering adalah pengetahuan tentang panjat tebing, turun tebing, dan traversing yang meliputi SKK Panjat Tebing, SKK Turun Tebing, SKK Perlintasan Kering, dan SKK Perlintasan Basah. 4. Krida Survival adalah pengetahuan tentang cara bertahan hidup yang berguna jika kita berada dalam hutan dan mencari sumber makanan lokal kita. Diajari tentang jenis tanaman hutan, jenis binatang, serta pengetahuan hutan, gunung, rawa laut, sungai, dan pantai yang meliputi SKK jenis tumbuhan, SKK jenis binatang, SKK Survival Hutan Gunung, SKK Survival Rawa Laut, SKK Survival Kit, SKK Sanjak. 5. Krida Penanggulangan Bencana, pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana, perjalanan dan penanganan pertama gawat darurat, pengetahuan komunikasi radio dan cara memasak yang meliputi SKK Manajemen Penanggulangan Bencana, SKK Perjalanan dan Penanganan Pertama Gawat Darurat, SKK Pengetahuan Komunikasi Radio, dan SKK Cara Memasak. Bentuk dan macam kegiatan pembinaan generasi muda yang telah dilaksanakan dalam wadah Saka Wirakartika Pertinas TA 2014.
Perkemahan Bakti Nasional Saka Wirakartika. Tujuan: meningkatkan kesadaran bela negara, pengetahuan dan rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan pramuka penegak dan pramuka pandega dalam kegiatan yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Terbinanya generasi muda bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, disiplin, terampil, mandiri, dan memiliki semangat bela negara. Sasaran: 1. Tercapainya peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan. 3. Tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan. 4. Tercapainya peningkatan kepemimpinan. Dan 5. Tercapainya peningkatan kemampuan pada masing-masing krida SWK. Kegiatan Pertinas meliputi 1. Kegiatan kekeridaan atau lomba masing-masing krida Saka Wirakartika. 2. Karya wisata, studi wisata. Dan 3. Pentas seni dan budaya. Penataran Kader Khusus Mahir Dasar TA 2015. Penataran kader. Satuan Karya Wirakartika adalah bagian integral dari gerakan pramuka yang merupakan wadah pendidikan dalam menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman bagi pramuka penegak dan bagi pramuka pandega dalam berbagai bidang kejuruan atau teknologi, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan karya nyata dan produktif sehingga dibutuhkan SDM pembina, pamong, dan instruktur yang dapat memberikan bekal bagi peserta didik, penegak, dan pandega. Dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan pembentukan karakter jati diri bangsa Indonesia, guna meningkatkan kualitas pembinaan pramuka Saka Wirakartika, akan diselenggarakan penataran kader pembina, pamong, dan instruktur Saka Wirakartika yang memiliki tiap-tiap kotama, dan sekaligus untuk sumber daya manusia pembina, pamong, dan instruktur Saka Wirakartika di wilayah agar dalam pelaksananya dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Perlu dibuat rencana garis besar penataran kader pembina, pamong, dan instruktur untuk dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana penataran kader pembina, pamong, dan instruktur Satuan Karya Pramuka Wirakartika dalam menjalankan tugasnya. Tujuan: 1. Meningkatkan sumber daya manusia kader pembina, pamong, dan instruktur Saka Wirakartika, pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan pembina, pamong, dan instruktur dalam kegiatan yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. 2. Terbinanya sumber daya manusia kader pembina, pamong, dan instruktur yang berakhlak mulia, disiplin, terampil, mandiri, dan memiliki semangat ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Sasaran: 1. Kuantitatif: tercapainya jumlah pembina pamong dan instruktur SWK yang hadir mengikuti penataran kader pembina pamong dan instruktur Satuan Karya Pramuka Wirakartika tingkat nasional mencapai 100%. 2. Kualitatif: A. Tercapainya peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan. C. Tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan. D. Tercapainya peningkatan kepemimpinan. Dan E. Tercapainya peningkatan kemampuan pada masing-masing krida SWK. Perkemahan Bakti Nasional Saka Wirakartika diikuti oleh anggota seluruh Saka yang ada dan bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan TMMD reguler ke-95 tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan Kemah Bakti Saka Wirakartika dilaksanakan secara serentak di 5 kotama jajaran TNI AD, meliputi Kodam Iskandar Muda, Kodam 5 Goro, Kodam 6 Mula Warman, Kodam 7 Wirabuana, Kodam 16 Patimura. Tujuan: 1. Meningkatkan kesadaran bela negara, pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan pramuka penegak dan pramuka pandega dalam kegiatan yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. 2. Terbinanya generasi muda bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, disiplin, terampil, mandiri, dan memiliki semangat bela negara. Sasaran: 1.
tercapainya peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan. 3. Tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan. 4. Tercapainya peningkatan kepemimpinan. 5. Tercapainya pengetahuan hubungan kekeridaan SWK melalui gotong royong sebagai bekal job description masing-masing saga.